Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana Fajar Sidik. Saya dari kelas A, NIM saya 19090064. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester tentang mata kuliah data mining dengan judul implementasi algoritma algoritmatif clustering untuk mengklaterisasi data games pada sebuah mobile atau Android. Langsung saja kita buka datasetnya. Dataset di sini terdiri dari 15 kolom. Ada kolom rank, title, total rating, install, average, dan seterusnya. Dari beberapa kolom di sini, kolom yang saya ambil yaitu kolom pahit untuk variabel independennya, dan untuk variabel independennya itu saya ambil ada 5, dari 5 star rating, 4 star rating, 3 star rating, dan 2 star rating, dan 1 star rating. Jadi ada 5. Maksud dari pahit itu maksudnya itu, jadi dari data game ini bisa dibedakan. Jika false itu game yang gratis, tapi jika true itu game yang berbayar. Di sini bisa kita lihat, kita coba lihat data game yang true. Data game yang true ada di sini. Contohnya itu game true, game ini geometri pada kolom ke-61. Harganya itu di sini, ini kolom price, harganya itu sekitar 1,99 dolar. Jika dirupiahkan mungkin sekitar 30.000. Ini game yang berbayar. Langsung saja kita menuju ke codingannya. Di sini ada codingannya. Pertama saya akan menjelaskan codingan awal. Pertama kita masukkan import nampi asnp. Itu untuk mengimport fungsi numerik, import pandas aspd, mengimport csv, import matplotlib.pilot aspld untuk membuat grafik pilot, from scalar.cluster, import algoritmative clustering untuk mengimport fungsi ahc dari metode yang saya gunakan. Kita run dulu coba. Sudah di run, sudah berhasil. Kita menuju untuk menampilkan dataset yang saya gunakan. Di sini dataset yang saya gunakan ini ya, Android Games Rebuild.csv. Kita run, berhasil. Di sini datasetnya terdiri dari 15 kolom, kolom rank, title, total rating, install, dan seterusnya sampai 15. Selanjutnya waktu awal di sini terjadi error. Di sini pas waktu saya ingin menormalisasi data target yang saya buat, di sini error. Dan ternyata setelah saya cari, errornya itu ada data yang kosong. Lah, ada yang data yang kosong. Data yang kosong itu saya hapus dengan mengetikkan fungsi ini, data.isna dalam kurung .sum dalam kurung. Maka akan muncul seperti ini, jumlah data yang kosong. Setelah itu kita running untuk menghapus data yang kosong, satu baris data yang kosong. Kita running, sudah berhasil dihapus. Jika sudah berhasil dihapus, maka langkah selanjutnya tidak akan terjadi error. Untuk fungsi from scalar processing import label encoder itu mengimport fungsi label untuk melabeli data target atau data independen.
Data independen saya itu data PAID. Untuk fungsi selanjutnya INC sama dengan label encoder dalam kurung itu untuk memasukkan fungsi label encode kepada variabel ANC. Data target saya yang saya gunakan itu data PAID. Ini data PAID sudah saya gunakan. Fungsi dari kode ini adalah menormalisasi data target, yaitu data pada kolom PAID. Kita run dulu. Berhasil. Selanjutnya kita tampilkan datanya. Ya, ini datanya sudah tampil. Datanya. Ini data yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya melakukan proses processing data dengan menggunakan metode minmax. Tadi variabel independen saya kan PAID. Ini PAID. Ini PAID. PAID itu artinya game ini berbayar atau tidak. Untuk variabel dependennya saya ambil 5. Dari 5 star rating, 4 star rating, 3 star rating, 2 star rating, dan 1 star rating. Di sini saya tuliskan 5 star rating, 4 star rating, 3 star rating, 2 star rating, dan 1 star rating. Selanjutnya kita menampilkan data yang telah dinormalisasi. Nah, jika sudah dinormalisasi, maka akan tampil seperti ini. Yang sebelum dinormalisasi ini masih acak-acakan, tapi setelah dinormalisasi angkanya jadi teratur. Jadi teratur nih, ada perbedaannya. Bedanya di sini. Selanjutnya kita menuju ke fungsi data ilog. Data ilog itu saya ambil dari variabel dependennya, itu diambil dari kolom 9 sampai 15. Dari indeks ke 9 sampai 15. Kita hitung coba. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Sini 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi yang saya ambil itu antara ini, dari 5 star rating sampai 1 star rating. Selanjutnya kita tampilkan data yang sudah kita ambil dari indeks ke 9 sampai 15. Tampilannya seperti ini ya. Ada data 5 star rating, terus 4 star rating, dan seterusnya. Yang terakhir ada data yang ke-15, itu data PAID. Selanjutnya kita impor Skype clustering hierarchy as SCH, yang artinya itu untuk mengimpor hierarki clustering. Selanjutnya plt.figure fixed size 10,7 itu untuk membuat wadah untuk grafik yang berukuran 10x7. Kemudian dendrogramnya itu menggunakan metode word, membuat variabel dengan dendrogram yang diisi oleh grafik word linked dengan data X. Untuk plt title itu dendrogram. Jadi plt title dendrogram ini untuk membuat judul yang ada di atas ini. Kemudian plt x label itu membuat judul yang ada di bawah, di bawah label ini. Kemudian plt y label jarak inclusion itu untuk membuat judul di samping kiri ini ya judulnya. Selanjutnya kita coba tampilkan data dalam grafik. Lumayan lama kita tampilkan data dalam grafik. Ya, ini sudah muncul.
Eh, di sini saya mencari klasternya. Untuk klaster sendiri di sini tuh eh, klaster itu garis vertikal yang berada di titik tengah. Nah, titik tengahnya itu ada di angka 2. Jadi klasternya itu saya hitung dari sini: satu klaster, dua klaster, tiga klaster, dan empat klaster. Di sini ada dua klaster ya. Garisnya itu agak numpuk. Klaster itu garis yang berbentuk vertikal. Setelah kita membuat dendrogram, kita melakukan klasterisasi dengan 4 klaster menggunakan algoritma Tif clustering. Kita jalankan kodenya. Kemudian kita tampilkan dalam 10 baris data saja. Ya, di sini ada 10 baris, 1 2 sampai 10 ini. Selanjutnya kita mencari nilai akurasi ditampung dalam variabel dp index menggunakan fungsi import Davis Boolean score. Kita jalankan fungsinya. Sudah bisa. Terus kita tampilkan hasil klasternya. Selanjutnya kita membuat fungsi plt.plot list result.case list result.follows itu untuk memasukkan hasil sebagai kunci atau key dan diurutkan lalu dimasukkan ke dalam grafik. Untuk number of cluster itu membuat judul yang ada di bawah. Davis Boolean index membuat judul di samping kiri. Dan plt show untuk menampilkan hasilnya seperti ini. Kita run dulu, coba hasilnya hanya garis satu vertikal. Selanjutnya kita menuju ke fungsi dp index untuk membuat dp index menggunakan Davis Boolean score dan mengeprint hasilnya, menampilkan hasilnya. Hasil dari dp index ini hasilnya. Sekarang kita menuju ke menampilkan prediksi hasil klasterisasi. Mohon maaf sebelumnya karena tadi HP saya yang untuk merekam mati, jadi tadi ada gangguan. Sekarang sudah bisa dilanjut lagi. Tadi sampai di penjelasan ini, dp index sama dengan Davis _Boolean score. Itu untuk membuat dp index menggunakan Davis Boolean score. Kemudian tampilkan hasil dari dp indexnya ini. Kita running. Sudah berhasil. Selanjutnya kita menampilkan hasil prediksi dari hasil klasterisasi dari dataset yang sudah di klasterisasi. Tampilannya seperti ini. Kemudian setelah semuanya berjalan, tinggal kita menampilkan hasil dari percobaan yang sudah kita buat dari awal sampai akhir. Kita simpan hasilnya menggunakan .csv dan .xlsx. Ini hasil akhirnya bisa disimpan. Kita running. Kita lihat coba. Untuk yang .csv kita coba download, terus kita
kita buka. Kita buka sebentar. Ya, ini hasilnya. Hasil yang sudah diklasterisasi. Ada 5 star rating, 4 star rating, 3 star rating, 2 star rating, dan 1 star rating. Itu variabel dependennya, dan pahit ini game yang berbayar atau tidak. Kalau 0 itu tidak berbayar, tapi kalau 1 itu berbayar. Ini variabel independennya. Ini klasternya. Kita coba lihat sampai bawah. Jumlahnya ada 1700 kolom. Ya, kiranya itu yang bisa saya paparkan dari hasil pekerjaan saya.